Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6, bertemu lagi ya bersama saya. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang soal UN tahun-tahun sebelumnya. Semoga dengan adanya video kali ini anak-anak menjadi tetap semangat belajar dalam menghadapi tryout maupun ASPD bulan Mei mendatang. Oke, kita langsung saja menghadapi soal yang berikutnya ya. Nomor 13. Perhatikan soal berikut ini anak. Harga buku gambar ya, sepertiga harga jangka ya kan. Harga jangka 2/3 harga pastel. Dan harga 2 pastel itu 2,5. Nah, Doni membeli 8 buku gambar, 2 pastel warna dan beberapa jangka. Total belanja Doni 65.000. Nah, banyak jangka yang dibeli Doni itu ada berapa? Nah, caranya gimana ini? Nah, kita simbolkan ya, misalnya buku gambar kita simbolkan dengan huruf G. Terus jangka dengan huruf J. Kemudian pastel warna dengan huruf P. Nah, ternyata seperti buku gambar itu 1/3 banding dengan harga jangka, maka 1/3. Terus jangka dengan pastel itu 2/3, maka bawahnya ya 2/3. Nah, setelah seperti ini, maka kita bisa mendapatkan perbandingan baru ya anak ya, menggunakan rumus petir kayak gitu ya. Ini kali ini terus kali atas, terus kali ini, maka ini jadi 2/6/9. Nah, perhatikan di sini. Harga 2 pastel warna itu 22,5 ya, 22,5, maka ini sama saja dengan 2P itu 22.500. Maka P-nya berapa kalau 1P? Maka 22,5 bagi 2 ya nak ya. Jadi 11.250. Nah, perhatikan di sini. Perbandingan ini yang kita lihat tuh perbandingan yang baru tadi ya, yang 3 ini. Yang atasnya nggak usah dilihat, yang ini ya. Kita yang diperlukan dulu yang ini. Nah, ternyata ini adalah perbandingan yang kita pakai. Perhatiannya, P itu 9 perbandingannya. Nah, 9 itu kali berapa? Biar jadi 11,2,5. 11.250 ya. Maka caranya gimana? Ya, ini semuanya dibagi dengan berapa anak? Semuanya dibagi dengan ya 11,2,5 ini dibagi dengan 9 ya. Caranya gimana itu? Perhatian di sini. Maka semuanya ini dibagi dengan, kan kita P-nya udah diketahui nih, yaitu 11.002,5. Padahal P itu perbandingan 9. Nah, ini kan 9X, 6X dan 2X ya. Maka P ini berapa ya? P itu adalah pastel warna. Maka P itu berapa? Nah, caranya adalah dengan cara di apa kan anak? Dibagi ya, diporogapet ya, 11,2,5 dibagi 9. Ini kan 9. Maka 11 bagi 9 berapa? 1. Ini 9. Terus ini 22. Terus ini berapa ini? 2, ini 18 ya. Ini 45, maka nah seperti ini. Oh, berarti semuanya itu dikali dengan 1,250 semuanya di sini. Karena ketemuannya ini tuh adalah untuk mengalihkan di sini semuanya. 2 kali ini, nanti ketemu yang buku gambar, 6 dikali ini, nanti ketemu jangka seperti itu. Nah, yang ditanyakan adalah Doni membeli 8 buku gambar ya kan? 8 buku gambar. Maka kita cari dulu anak-anak buku gambarnya itu ada berapa ya kan? Padahal P-nya itu udah ketemu, yaitu 11,2,5 ya kan? Maka kita G-nya itu adalah 2 ya, dikali dengan ini tadi 1,250. Yaitu berapa ini? Berapa? Ayo, 2 dikali 1,250 yaitu 2.500. Terus yang J-nya berapa? 6 dikali 1,250. Berapa ini anak-anak? Ini kalau 6 kali 125 itu sama dengan berapa coba? Ya, 7.500. Kalau P-nya adalah udah ketemu ya, yaitu 11.250. Nah, yang ditanyakan itu adalah Don itu membeli 8 buku gambar, maka 8G ya kan? 8G alias 8 buku gambar, 8G ditambah 2 pastel 2P ditambah beberapa jangka, kita simpulkan dengan J. Itu beliau Cidoni itu membayar itu dengan habisnya 65.000. Maka itu seperti ini anak-anak. Nah, ketika sudah seperti ini, maka kita masukkan G-nya. 2,5 dikali 8 berapa? Oh, 20.000 ya kan?
maka 20.000, 20k ya, ditambah P-nya berapa? 2P, maka 11,2,5 dikali 2. Oh, habisnya 22.500, 22,5 ya, atau 22,5k ditambah J sama dengan 65.000. Nah, ini nanti dijumlahkan anak menjadi berapa ini? Menjadi 22.500 ya, menjadi 42,5 ya. 42,5 ditambah J, maka 65.000 ditambahkan penjumlahan dari ini adalah 42.500. Kurangi ini 0, ini 0, terus habis itu ini 5, ini 2, ini 2. Oh, berarti jangkanya itu habisnya 22,5. Padahal kita tahu harga jangka itu adalah 7.500, maka caranya 22.500 dibagi 7,5, yaitu berapa anak? Berapa yo? 22.500 dibagi 7,5 harga jangka persatunya. Nah, ini coret ketemunya adalah berapa? 225 dibagi 75, yaitu adalah 3. Berarti jawabannya yang mana? Yang B. Agak panjang ya, tapi nggak apa-apa, banyak cara untuk mengerjakan soal seperti ini. Semoga anak-anak bisa ya, saya yakin karena ini mudah maka anak-anak pasti bisa. Terus nomor 14. Ini ya, nomor 14 ya. Sebuah bangun datar ya memiliki sifat-sifat berikut ini. Nah, caranya besok kalau ada soal seperti ini anak-anak, maka kita gambar absennya. ABCD ini gambar. Belah ketupat gimana? Kayak gini ya. Ini sama semuanya ya. Ini tegak lurus. Terus layang-layang. Oh, layang-layang gimana ya? Seperti ini ya. Kita gambar aja seperti ini. Ini sama dengan ini dengan ini, tegak lurus. Terus jajar genjang. Jangan ini ya, ini. Tapi tidak tegak lurus. Terus persegi. Oh, persegi seperti ini. Semuanya sama. Nah, sekarang kita lihat nih. Memiliki sifat-sifat gimana ya? Memiliki 4 sisi. Oh, semuanya 4 ya, termasuk nih ABCD. Lalu sisi yang berhadapan sama besar. Ini kan berhadapan sisinya sama besar ya. Terus ini berhadapan enggak ini? Oh, tidak ya, maka yang tidak termasuk. Ini sama besar juga, ini juga sama ya. Terus sudut yang berhadapan sama besar, maka ini juga sama besar ya ini. Ini juga, dan ini juga sama, ini juga sama. Berarti masuk ini tiganya. Kedua diagonal tidak sama panjang. Nah, ini sama panjang enggak anak-anak? Ini sama panjang kan? Ini enggak ya, maka tidak masuk. Berarti tinggal belah ketupat sama persegi. Nah, terus berpotongan saling tegak lurus. Nah, ini tegak lurus sudah tidak ini. Ini iya, maka jawabannya adalah apa? Belah ketupat. Mudah ya. Jadi saya sarankan besok kalau anak-anak menghadapi soal seperti ini, silakan digambar ABCD-nya. Nanti ketika sudah digambar, maka akan tahu oh perbedaannya itu mana saja kayak gitu ya. Oke, saya harap anak-anak pasti bisa. Terus nomor 15. Perhatian gambar berikut ini. Nah, sumbu simetri bangun ini ada berapa? Nah, dalam menghadapi sumbu simetri ada banyak cara anak-anak. Kita menggunakan kita apa namanya? Kita lipat ke sana, atas dan bawah. Habis itu samping kanan dan kiri. Terus serong kanan dengan kiri. Terus seperti ini. Nah, dengan cara seperti ini ya. Nah, ini tuh ada berapa? Kita perhatikan apakah di sini ada ke sini? Tidak ya, karena ini ada lincir dan ini tidak. Terus apakah ke bawah dan ke atas juga? Tidak juga ya. Maka ini yang ini tidak. Terus yang mana lagi? Yang di sini juga tidak ya. Maka tinggal kanan dan kiri. Oh, ini di sini. Ini ya Nana ya. Oh, ini satu ya kan udah sama ya. Habis itu ini dengan sini. Oh, berarti ada berapa? Ada 2. Nah, saya sarankan anak-anak menggunakan rumus yang seperti ini ya. Jadi nanti akan ketemu sumbu simetrinya itu ada berapa seperti itu. Terus kita lanjut nomor 16. Nomor 16 ya. Ini. PHRS ya merupakan bangun trapesium siku-siku. Nah, titik P terletak pada koordinat seperti ini. Nah, kita gambar ya Nan ya. Kita gambar berarti gimana nih? Kita gambar saja ya. Titik P itu min 32, maka 1 3 ini. Oh, berarti di sini ya. Ini adalah titik P. Titik H 52. 1 2 3 4 5 di sini.
Habis itu TR 2 negatif 2. Tuh. Di sini ya. 2 negatif 2. Ini R. Nah, habis itu ya, kita hubungkan PHRS, maka P ke Hi ya kan? P ke Hi, habis itu gimana? R ke S, PHRS. Maka kita hubungkan dulu. Ini tegak lurus ya. Habis itu oh salah ya, mohon maaf. Ini R-nya tadi 2 negatif 2, maka di sini ya. Ini R-nya, mohon maaf anak-anak, saya salah ini. Berarti R-nya di sini ya. Nah, terus karena dia itu siku-siku, maka dia pasti di sini. Nah, di sini tuh titik apa? Titik S-nya ya. Nah, ini di sini tuh titik S-nya, maka negatif 2, negatif 3 dan negatif 2. Otomatis jawabannya yang D. Jadi saya sarankan anak-anak harus teliti ya dalam menghadapi soal seperti ini, karena biasanya kalau kita tidak teliti maka kita akan salah, seperti saya tadi ya. Saya tidak teliti tadi, makanya saya jadi salah. Nah, ketika sudah teliti, oh tadi bukan di sini tapi di situ. Maka nanti saya sarankan anak harus teliti. Jadi jawabannya yang mana, Nak? Negatif 3 dan negatif 2. Gimana? Mudah bukan? Mudah ya insyaallah ya. Terus kita lanjut nomor berikutnya. Ini ya. Nah, ini sebuah gudang mempunyai persediaan 1,5 ton beras. Keesokan harinya sebanyak 7,2 kuintal dibagikan kepada masyarakat. Nah, kemudian menambah lagi persediaan beras dengan membeli lagi 490 kilo. Nah, berapa kuintal persediaan beras dalam gudang sekarang? Maka dikurangi saja 1,5 ton ya kan. Karena tadi diberikan maka dikurangi 7,2 kuintal. Terus ditambah berapa ini? 490 kilo. Yang ditanyakan adalah sisanya dalam kuintal ya. Nah, ini tuh jadikan kuintal semuanya anak. Ini berapa kuintal gitu ya. Berapa kuintal. Nah, caranya gimana? 1 ton berapa kuintal anak-anak? 1 ton itu adalah 110 kuintal. Maka ini dikali 10 menjadi 15. Dikurangi 7,2 maka tetap saja ya. Ditambah 490 kilo itu berapa kuintal gitu ya. Maka kita tahu ya 10 kilo itu sama dengan 1000 kilo. 10 kintal sama dengan 1000 kilo. Berarti kalau sekintal itu 100 kilo. Maka ini dibagi 100 yaitu 4,9. Nah, dalam model seperti ini urut dari depan saja ya anak, biar nanti menjadi benar. 15 dikurangi 7,2 itu berapa ini? Yaitu 7,8 ya, 7,8. Terus ditambah dengan 4,9, hasilnya adalah 7. Berapa anak-anak hasilnya? Hasilnya adalah 12,7 kuintal. Jadi jawabannya yang mana? Yang B. Jadi anak-anak pasti bisa ya tentang ton, kuintal, kilogram dan seterusnya. Nah, ini saya harap anak sudah menguasai. Nah, maka nanti ketika sudah menguasai, soal seperti ini menjadi mudah. Terus soal berikutnya yaitu nomor 20. Sebentar. Nih. Ini ya anak-anak ya, nomor 20. Jadi luas bagian bangunan yang di atas itu ada berapa? Nah, kita harus teliti ya anak-anak. Saya sarankan seperti ini harus teliti. Banyak jebakan di sini. Padahal ini kan ada 3 nih. Nah, ini 3 per berapa? Padahal bukan 3 saja yang dihitung, tapi ada pernya ya. 3 dari berapa gitu kan. Nah, ini kan masih belum dicoret ya, belum dihubungkan. Ini kan nambah nembus ke sana jadi seperti ini. Nah, yang ini juga. Nah, jadi ada berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7 8. Maka yang dihasil 3, maka 3 dari berapa? Dari 8. Luas bagi yang dihasil yaitu berbentuk lingkaran, maka sama saja dengan dikali 2 per 7 kali R kuadrat. R-nya berapa anak-anak? Setengahnya 28 adalah 14 ya kan? Maka 14 dikali 14 ini tuh berapa? Nah, setelah seperti ini kita boleh ini mencoret-coret anak-anak. 14 bagi 7 2 ya kan? Terus mana lagi? Bagi dengan 2 bagi 8 habis ya, ini 4 ini habis. Nah, tinggal seperti ini. Habis itu 4 bagi 14 semuanya dibagi 2, yaitu ini tinggal 7, ini tinggal 2. 2 bagi 2 adalah 11. Maka tinggal 3 dikali 11 dikali 7. Hasilnya berapa anak-anak? Hasilnya adalah 239.
1, yaitu yang delta. Gimana? Mudah bukan? Mudah ya anak ya. Terus lanjut nomor 21. Nomor 21. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, berapa luas daerah yang diarsir? Ini sama ya panjangnya. Berarti kalau ini 48, ini 10, ini berapa anak-anak di sini? Di sini adalah 38 ya. Terus berarti ini kan sama nih, berarti setengahnya di sini ada 8. Ini 8. Ini kan 10 ya, berarti setengahnya 5. Maka di sini. Nah, ini rumus luas belah ketupat, yaitu diagonal pertama dikali diagonal kedua dibagi 2. Nah, diagonal pertama berapa anak-anak? Oh, diagonal pertama itu adalah 16 ya kan, yang segini. Boleh nggak kalau 10-nya? Boleh saja, dibolak-balik nggak apa-apa ya. 16 dikali diagonal keduanya 10 dibagi 2. Ketemunya adalah ini 5. 16 bagi 5 80. Ketemu, yaitu yang D. Gimana? Mudah bukan? Mudah ya insyaallah ya. Terus nomor 22. Ibu ya membeli 2 lembar kain berbentuk persegi yang berukuran sama. Ini ada kata 2. Panjang sisi kain tersebut 95. Jadi setiap kainnya itu 95 cm anak-anak. Nah, pada bagian tengah itu dibuat kain, dipasang kain yang berbentuk belah ketupat ya. Maka nanti ada yang tidak tertutup nih. Nah, diagonal belah ketupat itu 24 dan 30. Luas kain yang tidak tertutup kain itu ada berapa gitu ya. Maka kita gambar saja nih. Gini ya anak ya. Ini tadi 95 ya kan. Tapi belah ketupannya itu diagonal belah ketupannya adalah 24 di sini. Dan 30 ya. Maka luas persegi ya 95 kuadrat dikurangi luas belah ketupat, yaitu 24 dikali 30 dibagi 2. Ini berapa? Ini kan 95 kuadrat adalah 90/25 ya kan. Dikurangi berapa ini anak? Dikurangi ini kan 15 ya, 15 dikali 24 atau 12 dikali 30, maka 360. Ini berapa nih? Kita coret-coret ya. Dikurangi 360. Ini 5, 6, 8. Oh, 8, 6, 6, 5. Apakah sudah ketemu? Belum. Ini kan baru satu kain, padahal ibu tadi mempunyai 2 lembar. Maka 8665 dikalikan dengan 2. Ketemunya berapa anak-anak? Ketemunya adalah yang berapa ini? Yang C. Dikalikan saja, nanti ketemunya yang 17.330. Gimana? Mudah bukan? Saya harap anak-anak pasti bisa. Terus kita lanjut nomor 23. Nomor 23 ya. 23 yang gimana itu? Sepertinya anak. Ini nomor 23 ya. Danu membuat sebuah bangun balok dengan cara menumpuk kubus-kubus satuan seperti gambar berikut ini. Nah, ini si Danu itu membuat ini anak-anak, membuat apa ya? Menumpuk sebuah kubus sehingga dia itu membuat menjadi bangun balok gitu ya. Nah, padahal kita diminta apa sih? Berapa banyak kubus satuan untuk menyusun bangun balok tersebut? Bila bagian dalam tidak ada yang kosong ya, maka semuanya padat terisi. Nah, berarti caranya gimana anak-anak? Maka mudah saja ya. Kita tahu rumus volume balok ya nih. Volume balok itu kan apa rumusnya anak? Panjang kali lebar kali tinggi ya kan. Maka panjangnya berapa nih? 3, lebarnya 3, tingginya 4, maka 3 dikali 3 dikali 4, yaitu adalah 36 satuan. Otomatis jawabannya yang mana? Yang C. Mudah bukan? Jadi saya harap anak-anak pasti bisa ya dihafalkan tentang volume itu, volume bangun ruang. Nanti biasanya akan keluar. Kalaupun keluar, jadi anak-anak pasti bisa dalam mengerjakan. Terus nomor 24. Ini ya. Sebuah kardus ya berbentuk apa ini anak? Berbentuk kubus ya dengan panjang rusuk 72. Kardus tersebut mampu memuat 648 balok yang berukuran sama. Nah, panjang balok satuannya 12 cm dan lebarnya 6 cm. Banyak tumpukan balok itu ada berapa? Nah, ini tuh sama saja dengan seperti ini ya. Seperti nomor
23 tadi. Maka kita tahu ya anak-anak ya, dalam kubus itu kan semua sisinya sama, yaitu 72 ya. Maka caranya gimana ini? Kan dia tuh ditumpuk dari beberapa balok ya kan. Nah, panjang baloknya 12, maka caranya adalah panjang. Kita menghitung panjang baloknya ya. Panjang apa namanya? Banyaknya balok satuan panjangnya. Panjangnya itu adalah caranya adalah 72. Kenapa 72? 72 itu kan sisinya ya. Sisi kubus, maka 72 dibagi dengan 12. Oh, berarti ada berapa ini? Ada banyaknya itu ada 6. Oh, ada 6. Ada 6 ya. Terus lebarnya adalah 72 dibagi 6, yaitu adalah 12. Jadi yang dimaksud itu adalah seperti ini, anak. Seperti ini ya. Jadi panjangnya itu 6 itu di sini. 1 2 3 4 2 3 4 seperti ini ya. Oh, jadi ada 6 itu seperti ini. 6 ada 6 apa ya, satuan ya. Maka lebarnya ada berapa? 12 nanti. Jika dihitung ada 12, maka tingginya berapa? Nah, caranya adalah kita sudah tahu nih ada semuanya ada 648 balok ya kan. Maka kita tinggal membagi saja, yaitu adalah 648 ya dibagi dengan panjang dan lebarnya, karena volume balok itu adalah panjang kali lebar kali tinggi, maka dibagi 12 bagi 6 dikali T. Nah, T-nya itu berapa? Ini nanti kalau dikalikan 648 dibagi 72T, maka T-nya berapa? Otomatis T-nya adalah 9 gitu ya. Jadi ketemunya yang mana, anak-anak? Oh, ketemunya yang apa ini, nomor 24. Ketemunya yang 9. Oke. Gimana? Mudah bukan? Mudah ya. Soal terakhir, anak-anak. Perhatikan soal tabel berikut ini ya, nomor 25. Tabel berikut ini merupakan bacaan di perpustakaan SD Gemilang yang paling digemari siswa kelas 1 sampai kelas 4 ya. Nah, kita dalam membaca tabel untuk bisa mengerjakan soal seperti ini kuncinya cuma satu, yaitu fokus dalam membaca dengan teliti seperti itu. Nah, kita langsung saja masuk ke dalam pertanyaan. Jenis bacaan urutan kedua yang paling sedikit. Perhatian nih. Urutan kedua yang paling sedikit. Berarti dari yang bawah nomor 2 ya kan, yang digemari oleh siswa kelas 1 sampai 6. Nah, kita nanti untuk memahami yang saya garis bawah ini, oh berarti adalah di sini ada 320 karena dia nomor 2 paling banyak. Padahal bukan seperti ini, tapi adalah nomor 2 paling sedikit. Jadi yang paling sedikit itu berapa? Ya kita cari dulu yang paling sedikit. Yang paling sedikit adalah 32 koran. Nah, itu kan ada kata kedua, maka setelah koran itu yang mana? Oh, otomatis yang buku pelajaran. Otomatis jawabannya yang D. Jadi dalam membaca tabel, anak-anak harus apa? Harus teliti, fokus gitu ya. Karena pengolahan data itu hakikatnya adalah tentang keseriusan dan ketelitian kita, anak-anak. Nanti ketika sudah teliti, biasanya akan bisa sendiri gitu ya. Itu dulu ya, yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ini bermanfaat untuk belajar anakku di rumah. Semoga besok dalam hari tryout maupun SPD diberikan kemudahan dan kelancaran serta hasil yang memuaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.